kelas 7 akan menyampaikan materi tentang termokimia. Oke, daon nih. Pertama ada pengertian. Termokimia yaitu bagian ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor atau energi panas dan reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Dalam praktiknya, termokimia lebih banyak berhubungan dengan pengukuran kalor yang menyertai reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan perubahan struktur zat, misalnya perubahan wujud atau perubahan struktur kristal. Yang pertama ada sistem dan lingkungan. Sistem adalah reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian kita, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Sistem berdasarkan interaksi sistem dan lingkungan yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Pertukaran energi antara sistem lingkungan dapat berupa kalor dilambangkan dengan huruf Q atau bentuk energi lainnya yang secara kolektif disebut kerja dilambangkan dengan huruf W. Yang pertama ada sistem penerimaan kalor, Q bertanda positif. Yang kedua sistem membebaskan kalor, Q bertanda negatif. Yang ketiga, sistem melakukan kerja, W bertanda negatif. Yang terakhir, sistem menerima kerja, W bertanda positif. Selanjutnya ada bentuk-bentuk energi. Energi yang pertama yaitu energi kinetik, lalu energi potensial dan energi dalam. Energi dalam dapat dilambangkan dengan huruf U, yaitu jumlah energinya dimiliki oleh suatu zat atau sistem. Perubahan energi dalam muncul sebagai kalor atau kerja, sehingga delta U sama dengan Q atau kalor ditambah W atau kerja. Perubahan entalpi atau bisa dilambangkan dengan delta H. Entalpi adalah jumlah total energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Perubahan entalpi adalah perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia pada tekanan tetap. Entalpi reaksi pada tekanan tetap yaitu delta H sama dengan Q reaksi. Perubahan entalpi tergantung pada keadaan akhir dan awal saja, sehingga delta H sama dengan H akhir dikurang H awal. Berikutnya ada reaksi eksoterm dan endoterm. Yang pertama yaitu reaksi eksoterm. Reaksi yang melepaskan kalor bisa dilambangkan dengan delta H sama dengan negatif. Yang kedua yaitu endoterm, reaksi yang menyerap kalor bisa dilambangkan dengan delta H sama dengan positif. Reaksi eksoterm adalah kalor yang dihasilkan oleh suatu proses pembakaran dipindahkan dari sistem ke lingkungan, sedangkan endoterm dipindahkan dari lingkungan ke sistem. Jenis-jenis entalpi standar. Yang pertama, entalpi pembentukan standar bisa dilambangkan dengan delta HF. Senyawa H2CO3 terbentuk dari unsur H, C, dan O. Berarti unsur pembentukannya adalah H2, C, dan O2. Maka persamaan termokimianya yaitu H2 tambah C tambah O2 menghasilkan H2CO3. Delta HF-nya sama dengan minus 120
kilojoule. Yang kedua ada entalpi penguraian standar, bisa dilambangkan dengan delta HD. Contoh delta D yaitu setengah N2 ditambah 3/2 H2 menghasilkan NH3. Delta HF-nya sama dengan minus 46,11 kilojoule. Sedangkan ketika distandarkan NH3 menghasilkan setengah N2 ditambah 3/2 H2. Delta HD-nya sama dengan positif 46,11 kilojoule. Yang ketiga, entalpi pembakaran standar bisa dilambangkan dengan delta H. Contoh yang pertama ada CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Delta Hc-nya sama dengan minus 889,5 kilojoule. Yang kedua, C2H2 ditambah 5/2 O2 menghasilkan 2CO2 ditambah H2O. Delta Hc-nya sama dengan negatif 129,9 kilojoule. Perubahan entalpi reaksi dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, eksperimen menggunakan kalorimeter. Yang kedua, hukum Hess. Yang ketiga, data entalpi pembentukan. Dan yang terakhir, energi ikatan. Penentuan harga delta H reaksi berdasarkan data energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol ikatan dari suatu molekul dalam bentuk gas. Penentuan harga delta H reaksi berdasarkan data energi ikatan. Rumusnya yaitu delta H reaksi sama dengan sigma energi ikatan pemutusan dikurang sigma energi ikatan pembentukan. Atau bisa juga disingkat dengan delta H reaksi energi ikatan ruas kiri dikurang sigma energi ikatan ruas kanan. Bisa disingkat juga dengan I kurang K. Yang pertama, contoh soal yaitu kita gambarkan struktur Lewis. Diketahui energi ikatan rata-rata
yaitu C yang berikatan dengan H sama dengan 413 kilojoule per mol. C yang berikatan dengan C 348. C rangkap 2O 799 kilojoule per mol. C rangkap 1O sama dengan 358 kilojoule per mol. H yang berikatan dengan H 436 kilojoule per O yang berikatan dengan H 463 kilojoule mol. Cara pengerjaannya, pertama-tama kita tulis rumusnya, yaitu delta H reaksi sama dengan sigma energi ikatan pemutusan kurang sigma energi ikatan pembentukan. Di sini karena ada 4 C yang berikatan dengan H, yaitu 1, 2, 3, 4, jadi kita tulis 4. Karena tidak ada koefisien, jadi kita tulis 4. C yang berikatan dengan H ditambah C yang berikatan dengan C hanya 1. C ditambah C yang berikatan dengan O hanya 1, tapi memiliki 2 rangkap atau rangkap 2. Di sini H berikatan dengan H hanya 1. Sudah dikurang dengan yang di sini. Di sini karena di sini hanya ada 5 dan tidak ada koefisien, kita tuliskan 5, tutup kurung dulu, 5 C yang berikatan dengan H tadi ada 5 ditambah 1 C yang berikatan dengan C ditambah 1 C yang berikatan dengan O ditambah 1 O yang berikatan dengan H. Sekarang mari kita hitung. 4 C yang berikatan dengan 4 yaitu 413. Begitu juga seterusnya.
Sekarang dijumlahkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dimengerti.